لم يكن قد ضاق شقاك أبدا وما تساءل فأسفى في مدى جامني يا ربي المصطفى ولا يرى أسرار منه في علمي يا ربي بالمصطفى وقالوا لم ينام والعين قد نعست ولا يرى أسرار منه في علمي يا ربي بالمصطفى الخصائص فقد تكون منا من سريار وسورة وميم أني يا ربي بالمصطفى الإمام سيدنا وبلغنا يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه baru lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binati syifah wa sahah wa salamah wal afiyah wal barakah wa sa'adah bin darain wal maghfirah lana wa li abaina wa li jami'a qaribina wal ballahu haqqun alaina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bihadhin ya bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Surah Al-A'raf ayat 58. Wal baladut
baladut thayyibu. Kalau balad bisa diartiin negeri, bisa diartiin kota, ya. Bisa diartiin juga kampung. Jadi lihat jumlahnya, ya. Nah di sini wal baladut thayyib, tempat, kota, kampung, negeri yang thayyib. Yang thayyib itu yang bagus. Bagus apanya? Al-'adbut turab, tanahnya yang subur. Itu baladun thayyib namanya itu, ya. Kalau tanahnya subur, tanam apaan aja hidup nggak? Hidup, ya. Nah, dengan turun hujan, kemudian tanahnya bagus dan tanah itu menyerap air. Dengan adanya sumber air di tanah, maka pohon-pohon pada tumbuh segar yang akhirnya bisa dinikmati oleh makhluk Allah, manusia, hewan, ya. Dinikmati buahnya, daunnya, kembangnya, dinikmati semua dah, ya. Kalaupun kita nggak nikmati, ya hewan, ya, onta, sapi, kerbau, kambing, termasuk juga ayam. Jadi wal baladut thayyib, negeri yang subur, di mana tanahnya bagus. Yakhruju nabatuhu, karena tanahnya subur, maka tumbuh-tumbuhan pada hidup. Yakhruju, keluar, nabatuhu, tumbuh-tumbuhan, artinya pohonan pada hidup segar. Kayak sekarang kan udah bagus, ya. Nah, berapa bulan tuh kita nggak hujan-hujan, pohonan pada kering, ya. Termasuk yang di daerah kan, ya, yang sampai ribuan hektar pada mati, ya. Kenapa? Karena penyiramannya memang mengandalkan hujan. Nah sekarang alhamdulillah udah turun hujan, ya. Jadi hujan itu rahmat. Jangan bilang ya Allah jangan turun hujan, nggak boleh, ya. Jadi kalau mau bikin walimah, minta nih Ustaz, doain Ustaz supaya lancar gitu. Jangan doain Ustaz supaya nggak hujan. Ustaz ini kikuk, ya. Jadi jangan minta supaya nggak hujan. Kenapa? Karena hujan itu rahmat dari Allah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan semua hidup dengan air. Jadi turun hujan bagus, ya. Mungkin kita yang bikin walimah nggak bagus karena nggak ada yang kundangan, ya, kalau hujan, apalagi sampai banjir. Tapi di daerah lain kan pengen juga turun hujan kan. Nah, jadi wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu, negeri, kota, kampung, tempat yang tanahnya subur, yakhruju nabatuhu, maka tumbuh-tumbuhan pada hidup, pada segar. Khususnya padi umpamanya, ya. Hasanan, tumbuhnya dengan baik. Bi'izni rabbihi, tentunya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tanahnya yang subur, turun hujan. Tapi kalau tanahnya nggak subur, biar turun hujan juga nggak nyerap, ya. Tanahnya keras umpamanya, nah, biar hujan deras juga kayak di aspal gitu, tanahnya nggak menerima air, sehingga di dalam tanah nggak ada air. Akibatnya pohon-pohonan pada mati atau nggak tumbuh. Oh ya. Hala, yang ini masalun, perumpamaan, lil mukmini, bagi orang mukmin, yasma'u, yang mendengar, al mau'izata, nasihat, mau'izah, ya.
Dulu kita selalu menggunakan mau'idah. Marilah kita mendengarkan mau'idah hasanah. Sekarang jadi tausiah. Ya, marilah kita dengarkan tausiah dari itu. Ya. Kalau mau'idah hasanah itu dari Al-Qur'an. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, mau'idah hasanah. Nah, di sini dikatakan ini negeri yang subur, ada lagi negeri yang enggak subur. Ini mahalun. Negeri yang subur diumpamakan lil mukmin, bagi orang mukmin. Yasma'u al mau'izata, orang muslim, orang mukmin yang mendengar mau'izah, nasihat. Fayantafi'u biha, maka dia mengambil manfaat dari mau'izah yang dia dengar. Jadi ini perumpamaan. Jadi tanah yang subur menyerap air, airnya banyak, maka tumbuh-tumbuhan pada itu. Begitu juga orang mukmin yang mendengar mau'izah hasanah, nasihat umpamanya, yaitu taklim, fayantafi'u biha, dia ambil manfaatnya dari apa yang dia dengar. Kan di Quran ada alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Yaitu orang-orang yang mendengar ucapan dan dia ambil ucapan yang paling benar. Ucapan yang paling benar ucapan siapa? Allah. Ya. Orang yang ngomong pakai Al-Quran nggak bakal salah. Tapi sekarang kalau pidato-pidato jarang orang pakai ayat. Ya. Dia pidato apa aja lah. Ya. Bacaannya dari Google, ya. Dari berita. Jadi ayat-ayat dikelupaan. Ya. Padahal pakai ayat Quran, pakai hadis, atau Quran saja kalau memang masih ada. Karena Quran menafsirkan Al-Quran. Itu namanya at-tafsir bil ma'thur. Nggak ada otak manusia. Ya, kayak kitab Ibnu Katsir tuh bagus tuh. Ya. Nah, ada juga Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Kalau nggak ada tafsir dari para sahabat Nabi, nggak ada lagi dari tabi'in, dari ulama-ulama yang soleh. Ada juga at-tafsir bil ra'yi, tafsir pakai pendapat. Ya, kayak tafsir Hamka umpamanya itu termasuk. Tafsir Quraisy Shihab termasuk tafsir bil ra'yi. Ya, jadi pakai pendapat boleh, yang penting jangan senang-menang gitu. Jangan sembarangan menafsirkannya, ya. Karena penafsiran itu ada kaidahnya, ada tata caranya. Ya, nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Nah, orang mukmin diumpamakan seperti tanah yang subur. Mengapa? Karena didengar mau'izah, didengar nasihat, didengar wajangan, diambil. Fayantafi'u biha, diambil manfaatnya untuk kehidupan dia sehari-hari. Itu yang tadi dia kata Allah, alladzina yastami'una al-qaula, yaitu orang-orang yang mendengar ucapan, fayattabi'una ahsanahu, dan mereka mengikuti ucapan yang paling bagus, yaitu Al-Quran atau hadis Nabi. Walladzi khabutha, nah ini kebalikannya. Thayyib lawannya khabuth, ya. Atau khabith. Thayyib bagus, lawannya nggak bagus. Turabuhu, tanahnya nggak bagus, tanahnya kering, udah kering keras.
Biarpun turun hujan, tanah itu nggak bisa menyerap air. Nah itu namanya tanah yang tandus, ya, yang nggak subur. Nah, yakhruju, tidak bakal keluar. Nah, batu tumbuh-tumbuhannya. Mengapa? Karena air nggak diserap oleh tanah. Karena tanahnya keras, tanahnya nggak bagus. Karena nggak ada air dan tanah nggak menyerap, maka tidak ada pohon-pohon yang tumbuh. Ya kebalikan itu. Ya. Illa nakida, tumbuh tapi dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Meskipun tumbuh juga, tapi tumbuhnya nggak subur. Ya, saya beberapa hari lalu ke Rangkas Bitung, terus sampai kita ke Baduy luar, ya, makan durian. Ini Pak JNC makan durian di Baduy luar, ya, di Rangkas, ya, Lebak. Ya. Nah, itu durian murah, banyak lah durian. Anak-anak kecil pada pikul. Itu sekali pikul tuh bisa 20, 40 anak segini-segini. Nah gunung. Baduy luar, kalau Baduy dalam 4 jam lagi katanya jalan kaki. Masya Allah 4 jam, pulangnya 4 jam, 8 jam. Ya. Kalau terlambat mau nginep di mana? Nggak boleh nginep di sana. Ya. Malam-malam kita jalan, banyak kuntilanak. Ya. Itu, ya. Jadi ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Nah, Baduy luar biasa ada ngomong Sunda itu, tapi ini apa sopan-sopan dah, sopan-sopan ya Allah, malu kita ya, orang buat sopan dah. Dia dagang tenun, baju-baju tenun, madu, ya. Satu sama lain tuh nggak ada yang dengki, nggak ada yang, semuanya kita tawar ini terus kita pindah situ biasa aja. Ya Allah, akhlaknya orang Baduy. Itu yang nggak ngaji itu, nggak ada sekolah anaknya, nggak boleh sekolah. Itu yang pada ngaji, akhlaknya jauh banget. Malu. Coba dah, pergilah ke Baduy luar, dekat sini, naik tol, lewat tol dekat. Cuman karena pulangnya kemarin banyak jalanan lagi dicor. Untuk udah jadi cakep dah semua udah dicor semuanya, bukan pakai aspal, pakai coran, bagus lah. Nah buah-buahannya waktu itu lagi musim kemarin nih, seminggu yang lalu itu lagi musim durian manis-manis, ya kita pilih gitu ya. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 30.000, makan di situ lah tuh ya. Mau bawa pulang nggak apa-apa ya, bawa pulang ya. Jadi pengalaman gitu ya, bagaimana tuh keadaan mereka yang namanya Baduy luar ya, di gunung di dalam ya. Nggak ada listrik. Kalau yang di Baduy dalam parahan lagi ya. Dia nggak ada lingkungan luar, nggak ada. Kalau dia ngikutin lingkungan luar dikeluarin ya. Dikeluarin, nggak boleh masuk di Baduy dalam. Nah, kalau udah kelebihan keluar, jadi namanya Baduy luar. Ya, pakai baju biasa sopan-sopan lah, orangnya putih-putih. Itu mungkin kalau ke sana ini juga lah, betah juga sana. Ya. Pedagangnya semua perempuan. Kalau yang durian laki gitu, tapi sopan-sopan lah, bagus lah, masya Allah. Ya. Luar biasanya orang nggak sekolah tapi akhlaknya ngomongnya sopan. Jadi kita malu ya, kita yang ngaji siang malam kasar banget sama orang. Waduh yang nggak sekolah, anak-anaknya nggak ada yang boleh sekolah. Ya, sopan, bersih, rapi, gitu. Nggak ada yang minta-minta anaknya, nggak ada. Adik saya kasih tuh anak perempuan 2 lagi pada main di situ. Yang kecil-kecil anak segini-segini pada mikul durian, los gunung turun,
nggak ada minta-minta. Kalau lagi istirahat duduk aja diam. Saya juga pengen kasih, ngeri salah, ntar dikira salah paham, jadi aneh nggak kasih. Pas aneh ngomong, adek aneh ngasih, kasih, diambil, ambil. Aneh nyesel juga tuh, ya udah pulang kita ngomong-ngomong, ya. Dan jadi memang kehidupan itu beda-beda, ya. Tanahnya subur, di atas gunung naik gitu, semua pulang, ya. Bersihnya luar biasa. Jalanannya tanah, batu, ya. Rumah-rumahnya kecil-kecil, rumah kayu, gitu. Ya. Kecil-kecil banyak. WC-nya nggak ada. Jadi kalau ke situ kencing dulu dah, ya. Jangan sampai udah sampai sono pengen kencing, kagak ada. Ada sih, cuman terbuka gitu. Kita nggak bisa lah kencing, nggak bisa. Apalagi berak, nggak bakal bisa. Ya. Ya. Nah, itu tanah yang subur, maka dia akan mengeluarkan tumbuhan. Begitu juga orang mukmin yang baik, maka ketika ada mau hilang didengarin. Kebalikannya tanah yang kasar. Nah, ketika ditimpa air, tanah itu nggak menyerap air, maka pohonan pada nggak ada. Kalaupun itu nakida, nah itu dalam keadaan sulit. Itu perumpamaan bagi orang kafir. Orang kafir diapain juga nggak nempat. Kenapa? Karena dia nggak dapat hidayah. Usran bimasyaqqatin, meskipun dia tumbuh tapi dalam keadaan susah, sulit. Nah, tempo hari itu yang di Rangkas, adik-adik tahu nama orang Rangkas, dan dibeli juga tanah berapa ribu meter itu, ada pohon rambutannya banyak. Pohon rambutan dari Lebak kan kecil-kecil, yang satu ikatnya 3 biji gitu, yang segini-segini. Iya, kalau normal, gede-gede. Kalau mau beli Tanah Abang tuh, ya rambutan. Tapi dia diikatnya tiga ikat, digabung. Nah, kalau biasa kan satu ikat, dia 3 ikat, pendek-pendek sedikit. Dan itu adanya di sana doang tuh. Karena panas, berbuah, tapi pada kontet, pada kecil-kecil, isinya. Karena panasnya luar biasa. Nah, jadi kita yang lewat tuh rambutan banyak banget, pada merah-merah. Mungkin orang sana itu tanah punya orang kali yang jarang datang gitu, jadi pohon rambutannya nggak ada yang petikin, ya. Banyak tapi kecil-kecil. Kenapa? Karena kagak ada air. Jadi akibatnya buah-buahan juga jadi nggak bagus gitu. Nah, diumpamakan tuh orang kafir. Orang kafir diapain juga nggak bakal dia beriman. Seperti tanah yang jelek, tanah yang biar hujan terus menerus juga nggak nyerap dia, karena tanahnya memang nggak menyerap air. Kalaupun menyerap juga dengan susah payah. Hidup orang, cuman tumbuhnya nggak subur. Kalaupun ada buahannya juga nggak bagus, ya. Itu perumpamaannya, ya. Di Quran banyak sekali perumpamaan, ya. Wahada masalun lil kafir, dan ini tanah yang jelek diumpamakan kepada orang kafir. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin ketika dengar mau hilang, langsung dia ambil manfaatnya, dia amalin. Tapi orang kafir ketika dengar mau hilang, dia nggak dengar, ya. Bahkan pada tekuk kupingnya, dengar azan saja pada nggak kuat. Coba, di negeri kita banyak yang pada komplain suara azan itu, pada nggak demen katanya, jangan keluar azan itu, ya, berisik, ya, takutan, ya. Bagi kita enggak, nah bagi dia nggak bagus. Itu namanya beda orang kan, ya. Jadi ada yang toleran, ya biarin dah, azan. Ada yang nggak demen, ya, bahkan diparanin masjidnya, ya, yang lagi azan dipukul, jangan sampai keluar suaranya gitu, ya, khususnya di Jakarta, ya. Makanya dari Departemen Agama itu minta supaya azan
sepoi-sepoi katanya. Azan itu namanya azan, pengumuman, pemberitahuan, harus keluar. Mau sepoi-sepoi suaranya, harus nyaring ya, karena iklan, pemberitahuan kepada manusia waktu sholat udah masuk, maka suara azan keluar. Tapi kalau qomat suaranya ke dalam, karena qomat itu buat orang yang mau sholat, bukan buat orang luar. Buat orang luar azan. Kalau qomat suaranya ke dalam, jangan keluar lagi. Kalau keluar lagi nanti orang bingung, nah kok azan lagi sih gitu ya. Itu dalam fikihnya, tapi dalam prakteknya susah. Tetap aja azan cari speaker juga ya. Nah orang yang hadirin di sini ya, jadi silakan pakai speaker tapi suaranya ke dalam ya. Kenapa? Karena azan itu buat orang luar, qomat itu buat orang dalam yang mau sholat. Nah karena buat orang dalam, jadi suaranya ke dalam aja gitu ya. Baik, jadi kita memang ada adat. Adat itu rumit sekali dah ya. Kalau kita lawan adat mental kita. Padahal dalam Islam adat itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Kalau yang bagus kita ambil, yang nggak bagus nggak usah. Tapi kebanyakan orang awam, ya bukan orang alim. Nah, ketika dikasih tahu yang hak, dia nggak dengerin. Kalau didengerin juga dia tersinggung. Ya. Ini ustadznya Wahabi kali ini, paling begitu. Ya. Padahal dalam fikih kita begitu. Ya. Sampai doa azan, kalau dia mau azan, doanya tidak boleh keluar suaranya. Ya. Jadi ketika dia habis azan, dia mau baca doa, speakernya dikantongin, bacanya jangan pakai speaker. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah. Nggak usah pakai speaker. Itu fikihnya. Itu jadi rumit kan? Ada susah. Ya. Habis pakai nyaring katanya. Ya. Kalau doanya jangan pakai speaker, itu aja. Kalau ente pegang mic, ya ente taruh dulu, baca doa. Nggak usah keluar suaranya. Itu dalam pikirnya tuh begitu. Mungkin belum sampai sih bab azan ya, belum ya. Pikirnya belum sampai kan? Belum. Ya. Jadi ada tata caranya. Gimana? Megangnya, bagaimana kuping, tangan dimasukin ke kuping, ada caranya. Ya. Dan orang kalau sudah jadi muadzin, nggak boleh macam-macam. Ya, nggak boleh bandel lagi. Karena apa? Karena dia selalu bilang hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Dianya nggak sholat. Bagaimana? Hayya 'alal falah. Dianya nggak taat. Nah, makanya kalau masih belum benar, jangan jadi muadzin. Kalau udah jadi muadzin harus benar. Karena itu muadzin tuh gitu. Karena setiap adzan kan dibilang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau di qomat, qad qamatis shalah. Nah dia sendiri habis adzan lagunya kayak orang nggak benar. Bagaimana itu muadzin di Al-Ma'sum tuh. Begitu orang. Itu ya. Nah, jadi kalau masih belum benar, jangan jadi muadzin ya. Sapuin ini aja dah ya. Sapuin karpet aja mendingan dah ya. Nah, kalau udah benar jadi muadzin. Mengapa? Karena ada pendapat yang paling bagus imam. Ada pendapat yang paling bagus muadzin. Ada pendapat yang paling bagus itu muadzin dan imam. Karena yang paling bagus beda. Ada yang mengatakan muadzin yang paling bagus, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ada yang mengatakan itu siapa yang paling bagus ucapannya, yaitu ditafsir katanya muadzin. Tapi ada yang mengatakan siapa aja dah
yang mengajak kebaikan. Nah, karena apa? Karena ayat ini turunnya di Madinah. Jadi waktu di Mekah, waktu itu belum ada azan. Waktu itu, tapi ada pendapat itu juga ayat berkaitan dengan azan. Wa man ahsanu qaula. Siapa yang lebih bagus ucapannya? Mimman da'a ila Allah. Kecuali orang yang mengajak ke jalan Allah itu paling bagus. Dia bilang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Gitu. Nah, ketika hayya 'alas shalah belok kanan, ya kan gitu kan? Ya. Leher palanya doang, bukan badannya. Ya. Hayya 'alal falah. Enggak. Palanya doang, hayya 'alas shalah. Badannya tetap menghadap kiblat. Ya. Jadi jangan putar badannya. Itu sunnahnya itu begitu. Ya. Karena ada yang mengatakan lebih afdal imam dari muadzin, ada lagi lebih afdal muadzin daripada imam. Pendapat bagi orang yang mengatakan lebih afdal imam dari muadzin, maka yang sudah menjadi muadzin jangan menjadi imam. Paham nggak? Ya. Kalau dia muadzin juga, dia imam juga, diramben semuanya. Seraka. Oh, seraka. Semuanya direbut. Ya, muadzin paling bagus, terus di imam paling bagus, semuanya diambil. Nah, jadi kalau sudah muadzin, kasih orang imamnya begitu. Jangan sampai nanti dijulukin serakah banget. Ya. Kalau di kampung aneh dibilang diramben. Terus ini apa namanya? Nggak ada ya? Diramben tuh apa? Diambil semuanya. Ya. Itu dalam fikihnya. Tapi kalau nggak ada lagi, ya emang cuma 3 orang doang, ya, dia kagak apa-apa ya. Dia muadzin juga, dia imam juga, dia baca doa juga. Ya, dia yang tutup masjid juga. Ya, habis kagak ada orang lagi, kagak apa-apa. Kalau masih ada, maka yang lainnya itu dalam fikihnya tuh ya. Bahkan setiap masjid supaya ada imam rawatib. Nah itu Ustadz Muslim itu siapin imam rawatib namanya, imam yang standby. Dan tidak boleh orang lain menjadi imam karena udah ada imam rawatibnya gitu ya. Itu tata caranya. Kalau kita ke masjid orang, jangan mentang-mentang di masjidnya muadzin, jangan jadi muadzin. Kecuali yang punya masjid pengurusnya izinkan. Ya, mentang-mentang dia al-maksum muadzin, dia ke masjid orang dan ambillah doa. Nggak boleh, karena di masjid itu ada muadzinnya. Imam begitu juga. Ente ke masjid orang, jangan jadi imam, suruh aja DKM-nya itu, kan ada imamnya. Kecuali DKM-nya izinkan, silakan. Itu. Kenapa? Karena imam sahibul bait itu yang menjadi imam. Kalau kita bertamu ke rumah orang, terus kita mau sholat, imamnya sahibul bait. Kecuali sahibul baitnya mengizinkan tamunya jadi imam. Kalau nggak boleh tamu jadi imam. Nah, itu tata caranya itu begitu. Nah, masjid begitu juga. Masjid itu kan ada tuannya kan, ada DKM-nya, ada pengurusnya. Suruh dia. Mengapa? Karena kita nggak tahu adat di situ bagaimana, zikirnya bagaimana. Kan kita nggak tahu kan. Nah, kita bawa seperti di masjid kita, di masjid dia beda kan. Nah, nanti jadi fitnah gitu. Apalagi sholat subuh, bisa saja di masjid itu nggak pakai kunut, sedangkan di al-masum pakai kunut. Nah, pas ente datang ke masjid orang, ente kunut, makmumnya kagak, pada kecewa kan. Nah, kalau disuruh tanya, ini pakai kunut nggak? Pakai, ya udah ente kunut. Kalau dibilang nggak pakai kunut, ya udah nggak usah, gitu. Walaupun ente baca kunut, tapi di tempat ente jadi imam nggak baca kunut,
ya udah ente jangan baca kunut. Kalau ente keras juga jangan jadi imam gitu. Ya, jangan sengajain kesempatannya gue baca imamnya mampus lo. Itu sih ngajak berantem mau itu. Ya. Ya, jadi ada semua ada caranya, bukan pakai perasaan, ya. Baik, jadi begitulah air sangat penting, ya. Tubuh kita 70% isinya air, otak kita isinya air semua. Baik, kalau kita pusing-pusing berarti otak kita kering, ya. Kalau otak kering pusing, buru-buru minum, jadi basah lagi tuh otak kita, segar lagi. Minumnya air putih. Minum air putih, jangan minum Aqua. Aqua itu perusahaan yang membela Yahudi. Ya. Jadi usahakan jangan beli produk-produk asli Yahudi atau produk yang membela Yahudi. Fatwa MUI itu haram. Dan sekarang udah kelihatan dampaknya, meskipun kecil, nggak apa-apa, jihad juga kan. Kita nggak bisa perang ke sono, kita nggak bisa kirim duit ke sono karena duit nggak ada. Yang punya duit pakai duit. Nah, jadi kita kurangin belanja produk-produk dia. Nah, di antaranya itu air Aqua, air pit. Ya, jadi kalau mau beli air yang lain aja lah banyak. Ya. Kecuali kalau nggak ada lagi. Ya. Kecap itu diantaranya kecap bangok, ya. Beli kecap yang lain dah, kecap kampung kayak umpamanya, ya. Kenapa? Kalau kita beli duitnya itu kan pakai itu kan referensi, jadi kita bayar royalti ke pusatnya. Nah, ke pusatnya itu ngirim bantuan ke Yahudi, jadi sama aja kita membantu Yahudi untuk membunuh orang Palestina. Sekarang nih Yahudi udah ketar-ketir, ya, minta ngajak supaya gencatan senjata, kalau udah kewalahan, ya. Beritanya aja orang Barat, ya, dia punya semuanya, makanya beritanya bohong semua. Tapi kalau asli dari orang sono baru kita tahu, ya. Udah betul-betul lah kayak Jazirah, Al Arabia itu masih lumayan lah tuh, masih. Tapi kalau kayak SNN umpamanya, ya, berita Time, Newsweek itu berita bohong semua itu, ya. Jadi jangan dengerin dari situ. Nah, jadi karena Gaza hancur total, biar hancur total juga ntar dibangun, ya. Semua negeri Arab pasti bangun, duitnya banyak, ya. Dibangun, dibantu semua, ntar berapa setahun juga udah bangun lagi. Ke Irak pada hancur, bangun lagi, gampang. Bangun gedung gampang. Yang repotnya yang udah mati nggak hidup lagi, gitu. Bayi-bayinya pada mati, jadi nggak ada generasi lagi. Makanya tahanan-tahanan itu ketika bininya nengokin dikeluarin spermanya, nanti spermanya dimasukin ke rahimnya, itu supaya punya anak. Jadi suaminya di penjara, tahu-tahu bininya beranak gitu. Jadi rahim dari penjara dibawa pulang gitu. Saking pengennya punya anak gitu, ya. Dan Hamas itu yang luar biasa. Ya, tentara Hamas itu untuk masuk Hamas dia harus hafal Quran. Paling tidak beberapa juzuk dah. Dan pekerjaannya yang baca Quran terus. Dan orang yang menjadi tentara Hamas, dia sudah anggap dia udah mati. Makanya ditutup, nggak ada yang tahu, cuma mata doang. Semua nggak ada yang tahu, mana tentara Hamas nggak ada yang tahu. Dan dia sudah menisbahkan dirinya udah mati. Tidak minta izin ya. Waktu jadi tentara Hamas harus minta izin sama orang tuanya. Kalau dia punya bini, minta izin sama bininya. Ini tentara ini dia nggak bakal pulang lagi dah. Jadi ketika masuk Hamas udah dianggap dia orang hilang. Jadi memang betul-betul syuhada lah, ya, dia luar biasa. Nah, karena Yahudi nggak demen, maka dijulukilah mereka itu teroris. Padahal orang-orang soleh semuanya, ya. Dan yang sudah menganggap dia mati, dia nggak perlu dunia lagi. Nah, yang diinginkan kemerdekaan negerinya, ya.
Makanya kalau kita nggak bisa membantu, paling tidak baik sangka aja dah, ya. Kesianan kan, ya. Jangan dijelek-jelekin, ya. Mereka berjuang untuk memerdekakan negerinya. Nah, kalau kita mau bantu lagi, bantulah dengan tidak mengkonsumsi atau membeli produk-produk dari Israel atau negara lain yang membantu Israel. Kemarin malam mau Rebu saya jemput anak saya di Pejaten kursus. Di sampingnya ada Starbucks terus tempat kursus. Kosong melompong. Ada satpam doang lagi nyapuin. Itu jadi bagus juga kan. Kalau di sini nih masih banyak nih sini tempatnya. Masih banyak mobil. Tapi di kampung-kampung udah nggak ada. Di Pertamina sini nih Pertamina Cepu yang gedung dekat Balai Kartini ada tuh tinggi tuh. Tuh di basementnya di ininya Starbucks semua situ. Jadi kalau kita masuk mobil udah langsung pertokoan Starbucks. Itu kata yang kerja di situ paling yang ngopi 3 orang doang. Pada manuk. Dan kopi yang lain banyak. Jadi pada pindah ke kopi yang lain. Kopi-kopi orang kita dah pribumi. Jadi usahakan tuh kalau memang masih bisa belilah produk dalam negeri aja lah, ya. Kesempatan nih buat kita ini untuk mengutamakan produk-produk dalam negeri supaya ekonomi kita makmur. Jangan belanja dari punya orang lain. Itu berapa itu dia dapat itu komisinya tuh, ya. Itu luar biasa. Jadi nggak ngapa-ngapain, cuman mereknya doang. Enggak kita beli tepungnya dari dia lagi, untungnya luar biasa. Dia ngorok tuh duit masuk tuh ke mulutnya. Itu termasuk juga tuh KPC, pizza, ya. Kita ganti aja lah, mereka gado-gado, mereka toprak, ya. Masih banyak itu. Atau pizza-pizza yang bikinan orang kita banyak. Ya. Ayam-ayam orang kita bagus-bagus bikin ayamnya, ya. Itu aja lah ekonomi kita lah, kita makmurin supaya hidup kita enak. Jadi sekarang kita oh iya benar ya, wah ini produk-produk nih. Meskipun MUI tidak menjelaskan produk-produknya, hanya ditulis dikatakan produk-produk yang membela Yahudi atau dari Yahudi, udah. Nah, nanti orang-orang kita tuh yang nyari, kan ada kodenya. Ada kode, umpamanya Aqua, kodenya ini, oh berarti dia ke Yahudi. Nah, terus Starbucks, ada mereknya, ada kodenya nomor berapa gitu. Orang kita colek, langsung di Google disusun. Semua sabun, odol, Pepsodent itu termasuk itu tuh, ya. Iya ganti yang lain lah, yang siwak kayak gitu, ada siwak kan. Cuma karena kita pengennya beli yang murah, makanya sekarang kalau kita ke mall harga diturunin, harga punya dia tuh diturunin. Oh murah beli aja, nggak tahu punya Yahudi. Itu kelemahan itu pengen beli yang murah, ya. Yang mahal punya produk kampung sendiri nggak mau, gitu. Ya, yang murah punya orang asing, duit dibawa ke sono, habis duit dibawa pulang ke negerinya. Itu satu contoh. Jadi gerakan-gerakan begini nih walaupun kecil tapi ada manfaatnya, dan ini termasuk jihad juga. Itu jadi mulain atau yang kecil-kecil loh dah, ya. Seperti cuci sabun tuh. Apa namanya? Jadi beli yang mama, yang apa dah gitu, ya. Cari itu yang buatan kita. Di Arab udah kosong, nggak dikeluarin semua, nggak ada. Jadi kalaupun di kita juga, kalaupun ada ditutup, barang ini diboikot gitu, karena khawatir nanti diserang sama umat Islam, ya. Ruko apa itunya, tokonya bisa habis kan, karena udah dikeluarin fatwa haram, kalau masih jual juga gitu. Cukup lah ya. Ntar kapan-kapan dah itu aja, ya. Supaya ada pencerahan gitu, ya.
Jadi sampai negeri yang tanahnya tandus, maka tidak ada pohon-pohonan. Diumpamakan seperti orang kafir yang tidak bisa mengambil manfaat dari mau'izah hasanah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.